atau dia bab 15. Gigi membantu Yayu. Yayu tidak menjawab ucapan Chef Robi. Dia memilih menyelesaikan makannya. Hal itu membuat Chef Robi tahu jika Yayu memang ingin menghindari Gigi dan juga dirinya. Tapi apa penyebab Yayu menghindar belum diketahuinya. Apa makanan itu enak? Chef Robi mengalihkan pembicaraan agar Yayu tidak merasa sungkan dengan ucapannya tadi. Enak, sahutnya lalu menunjukkan bungkus makanan telah habis. Karena kamu sudah makan, kita mulai berangkat sekarang, ujar Chef Robi. Tunggu. Pria itu menoleh ke arah Yayu. Ada apa? Tanyanya. Aku mau ambil minum, sahut Yayu yang ingin turun dari mobil. Aku akan membelikan minuman untukmu, ujar Chef Robi sembari menyalakan mesin mobil. Dan mobil melaju secara perlahan. Gadis belia itu memperhatikan jalan yang ditempuh mereka. Dan ketika ada minimarket, Chef Robi memberhentikan mobilnya. Kamu mau ikut turun? Tanya Chef Robi. Yayu menganggukkan kepalanya. Dia ikut turun dari mobil dan ketika berada di depan pintu minimarket, Chef Robi membukakan pintu untuk Yayu. Setelah itu dia masuk mengikuti dari belakang. Yayu mengambil satu botol air mineral dan roti. Ketika berada di tempat kebutuhan wanita, Yayu langsung menoleh ke belakang karena sedari tadi Chef Robi terus di belakangnya. Chef bisa berbalik ke sana. Yayu menunjuk arah lain. Pria itu menganggukkan kepalanya. Yayu buru-buru mengambil satu bungkus pembalut. Setelah itu dia membawa ke meja kasir. Berapa semuanya? Tanya Chef Robi yang meletakkan makanan ringan bersamaan dengan belanja Yayu. Aku bayar sendiri, bisik Yayu. Kamu belum gajian, simpan saja uangmu. Nanti kalau kamu sudah gajian, kamu bisa mentraktirku makan. Sahut Chef Robi lalu mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Dia menyerahkan satu kartu ke kasir. Setelah itu dia membawa kantong plastik yang isinya lebih banyak makanan ringan. Makanan ini mau dibawa ke mall atau mau simpan di sini dulu? Ujar Chef Robi sembari menunjuk kantong plastik. Gadis belia itu mengeluarkan belanjaannya yang berupa roti, air mineral, dan juga pembalut. Untuk mengambil pembalut, dia harus melirik Chef Robi. Semua ini untukmu, ujar Chef Robi menyerahkan bungkus ke tangan Yayu. Tapi aku tidak minta. Aku yang membelikan untukmu, ambillah. Aku tahu rasanya kos, tengah malam lapar. Makanan ini bisa mengganjal perutmu, ujar Chef Robi. Yayu menatap plastik dengan ukuran besar. Terima kasih, tapi saya tidak bisa membawa semuanya, tolaknya. Makanan ini bisa kamu simpan di sini. Jam berapa kamu pulang? Yayu menatap pria itu lagi. Mata yang tajam dengan wajah yang tampan benar-benar sungguh sempurna. Terima kasih, saya pulang naik taksi saja, tolaknya. Naik taksi mahal. Belum lagi jika Gigi tahu kalau kamu naik angkutan umum, pasti aku akan dimarahinya. Sahutnya yang sengaja menjual nama Gigi agar Yayu mau menerima tawarannya. Jam 5, sahutnya. Pria itu tersenyum lalu menyerahkan bungkusan itu ke Yayu. Dia membukakan pintu untuk gadis incarannya. Setelah itu Yayu masuk ke dalam mobil. Gigi dan Adan baru saja sampai di depan gang tempat tinggal Yayu. Di sini tempatnya, tanya Gigi kepada suaminya. Menurut informasi Robi iya, tapi di mananya aku juga tidak tahu, sahut Adlan. Gigi segera turun dari mobil diikuti suaminya. Mereka bertanya kepada warga tempat kos yang ada di gang itu. Karena tempat kos di gang itu hanya satu, dengan cepat mereka dapat menemukan. Sebuah pagar menjulang tinggi ada di hadapan mereka. Gigi langsung mencari tombol bel yang ada di dekat pagar, tapi dia tidak menemukan apapun. Sedangkan Adlan langsung masuk begitu saja. Adlan? Ujar Gigi sembari mengikuti suaminya. Dia dan suaminya berdiri di dekat beberapa motor yang masih terparkir. Biasanya motor yang terparkir ada banyak, tapi karena sebagian sudah berangkat, jadi hanya beberapa yang terlihat. Aku akan bertanya, kamu di sini saja. Gigi berjalan lebih dulu menuju salah satu kamar yang pintu kamarnya terbuka. Permisi, panggil Gigi. Seorang wanita keluar dari kamar. Iya? Apa di sini tempat kos Yayu? Tanya Gigi. Yayu. Wanita yang ada di depan Gigi bingung. Dia baru datang dari kampung dan Gigi diam sembari memperhatikan wanita parubaya sedang bersih-bersih di tempat itu. Gigi langsung menghampiri wanita itu. Permisi Bu, apa benar Yayu kos di sini? Oh Yayu, dia sudah pergi kerja, sahut wanita itu. Terima kasih Bu, sahut Gigi dan langsung segera menghampiri suaminya. Kamu lama sih, aku jadi tidak bisa bertemu dengan Yayu. Gerutu Gigi menyalahkan suaminya. Kita datangi saja ke tempat kerjanya. Sahut Adlan sembari melangkahkan kakinya keluar dari gang. Oh iya, aku lupa menanyakan tempat kerjanya. Gigi berbalik, tapi Adlan menarik tangan istrinya. Ada apa? Apa kamu tidak ingat apa yang dikatakan Robi tadi malam? Gigi menggelengkan kepalanya. Dia bekerja di mall sebagai SPG produk kecantikan. Ya ampun, kenapa aku jadi mudah lupa? Gigi menepuk dahinya. Tapi Adlan langsung memegang tangan istrinya. Jangan menyakiti diri sendiri.
kamu bukan pelupa, tapi sudah tua. Ah, Adlan, rengek Gigi, dan jalan lebih dulu meninggalkan suaminya. Chef Robi memberhentikan mobilnya di depan pintu mall. Yayu buru-buru keluar dari mobil. Dia tidak ingin pria itu membukakan pintu mobil untuknya. Terima kasih, Chef, ujarnya. Sama-sama, jangan pulang sebelum aku datang, ujar Chef Robi. Yayu menganggukkan kepalanya dan segera berlalu. Yayu, tunggu, panggil Chef Robi. Yayu menoleh. Kamu cantik, puji Chef Robi. Sedari tadi dia memperhatikan penampilan Yayu yang terlihat berbeda dari kemarin malam. Tapi pagi ini gadis belia itu terlihat sangat cantik dengan riasan yang natural. Yayu tersenyum dan berlalu masuk ke dalam mall. Oh, senyumannya, gumam Chef Robi sembari memegang jantungnya yang berdetak kencang. Tidak berapa lama Adlan dan Gigi sampai di mall. Mereka sama-sama masuk ke dalam mall mencari stand kosmetik tempat Yayu bekerja. Terdengarlah suara ponsel Adlan. Pria itu segera mengangkat panggilan dari Bobby. Adlan, kamu di mana? Tanya Bobby. Aku mengantarkan Gigi ke mall, sahutnya. Pagi-pagi begini sudah ke mall? Bobby bingung. Temannya sangat jarang ke mall. Biasanya tempat nongkrong mereka di kafe atau restoran. Tapi pagi-pagi sahabatnya ada di mall mengantarkan Gigi. Hal itu membuatnya aneh. Gigi mau menemui Yayu, sahut Adlan sembari berjalan berbarengan dengan istrinya. Yayu, apakah sudah menemukannya? Tanyanya penasaran. Bukan aku, tapi Robi yang telah menemukannya. What? Robi? Bobby kaget karena dia kalah cepat dari Robi. Sudah berapa lama Chef Robi menemukan Yayu? Aku tidak sempat menjawab semua pertanyaanmu, sahut Adlan dan ingin menutup panggilan itu. Tunggu, di mall mana kalian sekarang? Tanya Bobby. Adlan langsung menyebutkan mall yang mereka kunjungi. Setelah itu panggilan langsung terputus. Adlan ikut menghentikan langkahnya bersama dengan Gigi. Dia melirik ke arah istrinya yang sedang memperhatikan ke arah depan. Yayu terlihat sedang memegang brosur sembari menunggu pengunjung mall. Karena masih pagi, pengunjung di mall masih sepi. Yayu dapat melihat sosok Gigi, begitupun sebaliknya. Mbak Giwang, gumam Yayu pelan. Dia menoleh ke samping kanan dan kiri. Dia ingin segera menghindar, tapi ada supervisor yang memperhatikannya. Yayu, Gigi langsung memeluk gadis belia itu. Mbak, Yayu langsung menangis di dalam pelukan Gigi. Kenapa kamu tidak menghubungi? Tanya Gigi sembari melepaskan pelukannya. Yayu hanya diam sembari menundukkan kepalanya. Dia tidak akan menceritakan masalah yang ada di kampung. Kamu ikut tinggal dengan Mbak ya? Ajak Gigi. Enggak Mbak, aku mau mandiri. Aku tidak mau menyusahkan Mbak Giwang, sahutnya jujur. Enggak Yu, Mbak sangat senang kamu mau tinggal dengan Mbak. Kamu tidak perlu kerja, kamu harus melanjutkan sekolah. Yayu menggelengkan kepalanya. Enggak Mbak, aku tetap mau kerja. Aku ingin mandiri seperti Mbak Giwang, datang ke kota tanpa bantuan siapapun. Aku ingin sukses seperti Mbak Giwang, sahutnya. Suara seseorang membuat Gigi dan Yayu menoleh. Kamu telah menghabiskan beberapa menit, ujar supervisor sembari melirik jam tangan. Maaf Bu, sahut Yayu. Mbak, nanti kita bicara lagi, ujar Yayu. Mbak sedang mencari lipstik. Apa kamu bisa merekomendasikan pada Mbak? Ujar Gigi sengaja mengatakan itu agar dapat membantu Yayu. Kebetulan Mbak, kami ada produk terbaru. Yayu membawa Gigi ke stand kosmetik. Gadis belia itu menunjukkan macam-macam warna lipstik. Mbak beli semua, ujar Gigi membuat supervisor itu melongok. Begitupun Yayu juga melongok. Tapi tidak dengan Adlan, dia tahu istrinya sedang berusaha membantu Yayu. Apa tidak kebanyakan? Tanya Yayu ragu. Mbak koleksi lipstik, sahut Gigi bohong. Dia kurang suka berhias dan Adlan juga tidak mempermasalahkan penampilannya yang alami. Suaminya lebih menyukai penampilannya apa adanya. Tapi walaupun seperti itu, Gigi tetap berpenampilan modis untuk mengimbangi suaminya yang gagah. Yayu segera memberikan semua warna lipstik. Bukan hanya itu, Gigi juga membeli semua bedak dan kebutuhan lainnya. Dia membeli bedak padat, pembersih wajah, sabun, dan lainnya. Nanti malam, Mbak undang kamu makan malam. Ujar Gigi lalu mengeluarkan ponselnya. Berapa nomor ponsel kamu? Aku tidak punya. Pendengar itu membuat Gigi kasihan. Ya sudah, nanti Mbak suruh sopir menjemput kamu. Yayu menganggukkan kepalanya. Setelah itu Gigi kembali memeluk Yayu. Lalu dia berlalu meninggalkan gadis belia itu. Selamat, hari ini penjualan kamu sudah memenuhi target, ujar supervisor. Yayu menganggukkan kepalanya. Tapi dia masih berdiri mencari para wanita yang ingin membeli produknya. Hai Yayu, sapa Bobby. Yayu menoleh dan memperhatikan pria yang ada di depannya. Pria dengan setelan jas memakai kacamata hitam ada di depannya. Siapa? Yayu melupakan sosok pria di depannya. Bobby menurunkan kacamatanya. Bobby, temannya Adlan, apa kamu ingat? Hai Pak Bobby. Bapak, protes Bobby. Bapak mau mencari suami Mbak Giwang, tebak Yayu. Tidak, aku kesini mau menemuimu. Bapak sudah bertemu denganku.
Lalu ada keperluan apa lagi? Yayu khawatir dia ditegur supervisor. Bobby melirik brosur yang ada di tangan Yayu. Dia mengambil satu brosur dari tangan gadis belia itu. Saya membutuhkan pembersih wajah. Maaf, ini untuk wanita, sahut Yayu. Bukan untuk saya, tapi nenek, sahutnya bohong. Bersambung.